Perkenalkan, nama saya Alia Wulandari dari kelompok 2. Saya di sini ingin mempresentasikan sub pertama, yaitu tentang sistem koordinat kartesius dalam ruang dimensi 3. Materi pertama dan kedua. Materi pertama yaitu koordinat kartesius dalam ruang dimensi 3. Koordinat kartesius dalam ruang dimensi 3 ditentukan oleh 3 garis koordinat yang saling tegak lurus, sumbu X, Y, dan Z. Ketiga sumbu tersebut menentukan 3 bidang YZ, XZ, dan XY yang membagi ruang menjadi 8 oktan P. Dan untuk menentukan letak suatu titik dalam ruang dimensi 3 diperlukan patokan awal. Salah satu patokan yang diambil adalah 3 garis lurus yang saling berpotongan tegak lurus, yang biasanya diberi nama dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sistem ini dinamakan sistem koordinat kartesius dalam ruang dimensi 3. Contohnya seperti gambar di samping. Materi yang kedua yaitu menentukan letak suatu titik dalam ruang dimensi 3. Sistem ini dinamakan sistem koordinat kartesius dalam ruang dimensi 3. Dalam sistem ini, suatu titik ditentukan oleh pasangan tripel 3 bilangan. Misalnya, P, X1, Y1, Z1. X1 disebut koordinat X atau abscis, Y1 disebut koordinat Y atau ordinat, dan Z1 atau aplikat dari titik P. Contohnya seperti gambar di samping. Latihan soal pertama. Tentukan posisi letak titik A 2,1,2 pada sistem koordinat kartesius 3 dimensi. Tentukan juga terdapat pada oktan berapa titik A tersebut. Jawab. Diketahui A 2,1,2, maka untuk menggambar titik A tersebut, kita langsung saja dengan cara pertama, melangkah 2 satuan ke arah sumbu X positif, kemudian lanjutkan melalui positif, dan terakhir melangkah 2 satuan ke arah Z positif. Maka gambarnya seperti di samping ini. Karena titik A 2,1,2, maka berdasarkan syarat atau ketentuan titik di tiap oktan, maka ini sesuai dengan oktan pertama, plus X, plus Y, plus Z. Maka didapatlah bahwa titik A 2,1,2 berada pada oktan pertama pada sistem koordinat kartesius 3 dimensi. Contoh latihan soal nomor 2. Diketahui 2 titik yaitu titik P 2,1,2 dan titik Q min 2, min 3,4 di mana letak kedua titik tersebut. Jawab. Titik P 2,1,2 maka artinya titik P terletak pertama. Titik Q min 2, min 3,4 maka artinya titik Q pada min 2 min Z. Jika titik P X, Y, Z sebenarnya merupakan jarak dari 3 bidang tersebut. Titik P X, Y, Z berarti berjarak X dari bidang YZ, berjarak Y dari XZ, dan berjarak Z dari bidang XY. Sehingga jika digambar dalam sistem koordinat dimensi 3, sekian, terima kasih dari saya, dan untuk penjelasan pada materi 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Mbak Andalusia Pramita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andalusia Pramita dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan submateri koordinat kartesius dalam ruang dimensi 3. Yang pertama kita bahas tentang menentukan koordinat satu titik yang terletak di antara 2 titik dengan perbandingan M banding N. Misalkan sebarang 2 titik P yaitu X1, Y1, Z1 dan titik Q yaitu X2, Y2, Z2. Jika terdapat titik R di antara kedua titik tersebut, maka koordinat dari titik R dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Titik 1 sama dengan X1 ditambah X2 per 2, titik 2 sama dengan Y1 ditambah Y2 per 2, dan titik 3 sama dengan Z1 ditambah Z2 per 2. Sehingga koordinat dari titik R adalah X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2, Z1 ditambah Z2 per 2. Contoh soal.
Tentukan koordinat satu titik R yang terletak di antara titik-titik P yaitu 6, min 2, 3 dan titik Q yaitu 0, 4, min 3. Pembahasannya, pada soal tersebut kita ketahui bahwa titik P memiliki X1, Y1, Z1 dan titik Q memiliki X2, Y2, Z2 sehingga kita masukkan titik-titik tersebut ke dalam rumus, maka titik 1 sama dengan X1 ditambah X2 per 2 sama dengan 6 ditambah 0 per 2 sama dengan 3. Titik 2 sama dengan Y1 ditambah Y2 per 2 sama dengan min 2 ditambah 4 per 2 sama dengan 1. Titik 3 sama dengan Z1 ditambah Z2 per 2 sama dengan 3 ditambah min 3 per 2 sama dengan 0. Jadi, titik koordinat R adalah 3,1,0. Selanjutnya kita bahas tentang menentukan jarak dua titik. Perhatikan gambar 7.6. Pada gambar tersebut, kita akan menentukan jarak titik asal O yaitu 0,0 ke titik P yaitu X1, Y1, Z1. Diketahui OA sama dengan X1, AB sama dengan Y1, dan BP sama dengan Z1. Perhatikan segitiga OAB yang siku-sikunya di A, maka OB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Selanjutnya, pada segitiga OBP yang siku-sikunya di B berlaku bahwa OP kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah BP kuadrat. Maka OP kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Sehingga OP sama dengan akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat merupakan jarak titik O yaitu 0,0 ke titik P yaitu X1, Y1, Z1. Selanjutnya kita bahas tentang menentukan rumus jarak dua titik sebarang. Misalnya terdapat titik-titik P yaitu X1, Y1, Z1 dan titik Q yaitu X2, Y2, Z2. Perhatikan gambar 7.7 di samping. Dari gambar di samping dapat ditentukan bahwa AB sama dengan X2 dikurangi X1, BC sama dengan Y2 dikurangi Y1, DQ sama dengan Z2 dikurangi Z1. Segitiga ABC siku-siku di B, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, maka AC kuadrat sama dengan X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat, maka PD sama dengan AC. Selanjutnya, segitiga PDQ siku-siku di D, maka PQ kuadrat sama dengan PD kuadrat ditambah DQ kuadrat, sehingga PQ kuadrat sama dengan X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Maka PQ sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Rumus inilah yang dikatakan sebagai rumus jarak antara titik P yaitu X1, Y1, Z1 dan titik Q yaitu X2, Y2, Z2. Contoh soal, tentukan jarak antara titik-titik P yaitu 1, min 2, 3 dan titik Q yaitu 5, 7. Kita masukkan semua titik yang ada ke dalam rumus, maka PQ sama dengan akar 5 min 1 kuadrat ditambah 5 plus 2 kuadrat ditambah 7 min 3 kuadrat. Sehingga PQ sama dengan akar 16 ditambah 49 ditambah 16 sama dengan 9. Jadi, jarak antara titik P dan titik Q adalah 9.